Oh jamaah. Alhamdulillah. Susah kan? Karena pakai sarung sekarang. Salah ya. Makasih ya. Aku melihat lagi. Jangan. Host itu adalah pilotnya acara. Ya. Yang nyetir acara adalah Ya, habis tadi pakai sarung. Dah. Udah jam apa Tawa tadi? pasti. Belum. Oh, udah ya. Kalau mau duluan enggak apa-apa juga. Ya, Silakan. ya dah. Tema kita adalah ada apa dengan hati nurani? Tepuk tangan dong. Ustadz Maulana sih. Aku kasih lihat PT aja deh, biar kita bisa rilis dulu ya. Ini seorang pembunuh menyerahkan diri ke polisi usai dicari pihak kepolisian. Kita lihat tayangannya, silakan. Ustadz Maulana, kalau ada orang yang melakukan hal seperti itu, apakah hati nuraninya sudah dibekukan sama Allah ya Ustadz? Terus kalau hatinya sudah dibekukan, berarti udah gak bisa tobat gitu maksudnya Ustadz? Itu namanya hati yang mengeras. Nah, bisa lembut lagi apa enggak? Mau tahu? Mau tahu. Kita bahas. Silakan Ustadz. Enggak, ke belakang. Gini sekarang sini arahnya. Ustaz Sanada, Ustaz Sams. Satu hal buat kita. Ketahuilah hati dalam diri manusia. Asik. Gumpal darah manakala ia baik seluruh tubuh. Udah deh. Ketinggian. Satu hal buat kita. Ada namanya hati. Ketika hati mengeras, sudah tidak peduli lagi. Malah tadi kita lihat saksikan, merasa bangga, merasa puas. Pernah dengar pembunuh berdarah dingin? Pernah. Itu hatinya sudah mengeras. Aduh ya Allah. Jadi gimana nih? Barang siapa yang melakukan dosa dengan tertawa-tawa, nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menjerit-jerit. Dan ketahuilah, susahlah tobatnya. Sekali lagi, susah tobatnya hati yang mengeras. Susah untuk mendapatkan hidayah hati yang keras. Kenapa? Karena hati yang keras ini merasa bangga dengan dosa, maka susah untuk menyadarkan dirinya. Karena ketika kita berdosa, hati pasti begini. Pernah lihat ada kucing, kalau mau mencuri, kalau kucing dikasih ikan, dia datang dengan santainya kan? Ya. Tapi kalau kucing yang mencuri begini. Sekelas makhluk Allah yang namanya kucing aja tahu kalau yang dilakukan adalah salah. Nah, bagaimana dengan kita ini? Harusnya tahu. Makanya ada perasaan tidak enak, ada perasaan takut. Nah, makanya itu yang paling penting. Nah, pertanyaannya tadi, ya. Apakah masih bisa bertobat? Nah, bisa nggak? Insya Allah sekeras batu apapun itu masih bisa ditetes dengan. Nah, yang penting banyak kebaikan, perbanyak kebaikan, bertemu dengan orang-orang baik, nonton Islam Tindak tiap pagi. Masya Allah. Datang ke majelis-majelis ilmu, insya Allah mudah-mudahan bisa. Yang penting berusaha mau tobat dulu ya. Iya, nanti dikit-dikit berubah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Selama manusia masih hidup, Ya. selama itu masih ada peluang untuk menjadi baik. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Ustadz Maulana. Selama masih hidup, selama itu juga ada peluang untuk menjadi lebih baik. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi yuk. Ustadz Zanada mau nanya dong. Iya Kak Soni, siap. Benar nggak? Hati nurani itu bisa tajam, bisa juga tompel. Hah? Apa? Tajam tuh apa? Tumpul. Tumpul ya? Bisa tumpul. Iya tumpul. Benar nggak? Tumpul tuh kalau kita tuh di sini nih tumpul. Kumpul, itu kumpul. Iya, Benar bisa kayak gitu nggak? Cara ngelatihnya siap. gimana? Baik. Bagus. Silakan Ustadz Zanada. Baik, terima kasih Kak Soni, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana izin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sodri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, sadaqallahul adzim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah banget kita bahas tentang masalah hati. Karena hati ini kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu gitu ya. Hati itu kan ada 3. Dalam Islam hati itu sesungguhnya ada dalam jiwa kita. Cuma kategori masing-masing ini ada 3. Yang paling tinggi adalah qalbun salim, hati yang sehat. Yang tengah-tengah qalbun marid, hati yang sakit. Yang paling bawah adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Nah sebenarnya kita semua punya hati,
cuma ya ini ada yang tumpul, ada yang tajam, tergantung bagaimana diri kita. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz Maulana, alhamdulillah bahwasannya di dalam jiwa kita ini ada segumpal daging, ada segumpal darah. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jiwa kita ini ada segumpal daging. Wa idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau memang bagus nih hatinya, maka ya baguslah semua-muanya. Kemudian wa idza fasadat, kalau memang rusak, ya udah rusaklah semua-muanya. Apa itu? Yaitu yang disebut namanya hati. Lagi-lagi kita manusia punyalah hati. Akan tetapi di mana kategorinya, ada yang tumpul, ada yang tajam, kita harus mencoba introspeksi. Yuk pagi ini kita introspeksi. Apakah hati kita yang salim, senang melakukan kebaikan, mudah untuk kita berempati kepada orang lain, nggak pengen zolim kepada orang lain, itu yang namanya hati yang sehat. Kemudian hati yang marit nih, hati yang sakit, ini terkadang emang hatinya ada gitu, dan bahkan mungkin dia juga paham ini baik itu salah, tapi terkadang ada juga untuk melenceng-lenceng, mohon maaf, melakukan sebuah kesalahan. Misalnya ngelihat orang seneng, dia yang susah, naudzubillah min dzalik. Ngelihat orang susah, dia yang seneng gitu ya, naudzubillah min dzalik. Nah itu hatinya tuh sakit, bahkan seneng ketika melakukan suatu kedoliman, kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Dan hati yang paling bahaya adalah hati yang mayit, hati yang sudah tertutup. Sehingga untuk melakukan kebaikan-kebaikan tuh rasanya tuh berat, rasanya tuh sangat beban gitu. Oleh karena itu kita bisa introspeksi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dimanapun kategori hati kita, baik tumpul ataupun tajam, yang paling penting adalah kita harus mencoba memberikan suplemen, memberikan vitamin untuk hati kita agar hati kita menjadi hati yang sehat. Ini pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, kalau ada seorang mukmin, ini sudah beriman hatinya, sudah ada keimanan dalam hatinya. Apabila seorang mukmin melewati 40 hari dia tidak duduk di majelis ilmu, dia tidak duduk bersama dengan orang alim, maka qasa qalbuhu, maka hatinya akan mengeras. Naudzubillah min dzalik. Ternyata cara untuk memberikan sensitif pada hati kita, condong kepada agama, hati kita menjadi sehat. Oleh karena itu, yuk kita dekati para ulama, kita dekati para guru-guru, kita hadir ke majelis-majelis ilmu, maka insya Allah kita akan sensitif hati kita menuju pada kebaikan. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan membaca Al-Quran. Al-Quran ini kan syifa, ya. Al-Quran ini kan adalah obat. Syifaun lima fis sudur. Al-Quran ini adalah obat untuk dalam hati kita. Jadi kalau badan ini sakit, ya ada obatnya sesuai dengan apa yang sakit. Tapi kalau misalkan hati, ngobatinnya bagaimana? Ternyata yang kedua, untuk mengobati hati, suplemennya ya, yaitu dengan kita sering-sering membaca Al-Quran. Kita nggak paham mungkin artinya, mungkin terkadang masih terbata-bata, tapi insya Allah dengan berikhtiar kita membaca Al-Quran, maka insya Allah cahaya Quran itu kelak nanti yang akan memberikan cahaya pada hati kita. Yang ketiga, kita berkawan dengan orang-orang yang benar, orang yang soleh-soleha, orang yang bisa membimbing kita menuju pada kebaikan, karena lingkungan ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang tidak kalah penting, kita minta kepada Allah untuk hati kita ini ajak. Tahu kan ajak, Kak Sony? Ajak. Ayo. Itu ajak. Okay. Ini ajak. Ajak itu mantep pada agama Islam. Oleh karena itu doanya yang diajarkan oleh baginda Rasul. Yeah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Baca itu selalu setiap habis salat fardu agar kelak hati nurani kita selalu disirami dengan cahaya-cahaya keimanan. Amin ya rabbal alamin. Biar tetap tajam ya. Betul. Tajam atau tumpul. Terima kasih saja ada. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang banget ya penjelasannya pada pagi hari ini ya. Yuk jamaah, udah siap ya? Udah latihan ya tadi gerakannya ya? Suaranya juga ya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ada yang semangat gerakannya, ada yang sambil ngantuk. Semangat dong belajar pagi hari ini. Yang mau nanya, boleh angkat tangannya. Angkat tangan. Kayaknya hati nurani saya nih merasa kalau ibu nih akan bertanya nih. Kayaknya saya punya perasaan deh sama ibu. Ya. Iya. Enggak. Perasaan kalau mau nanya gitu. Silakan Bu, boleh berdiri Bu. Namanya siapa? Dari mana sih?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cicih Kurniasih dari Majelis Taklim Al-Hikam, Babakan Sumber Cirebon. Wah, tepuk tangan dong dari Cirebon. Masya Allah. Mau nanya apa? Saya mau tanya Pak Ustadz Isyam. Siap ya. Siap Bu. Syam. Dari majelis taklim nih. Iya. Taklim. Taklim. Nggak segitunya juga. Oh gitu. Ali. Dari Cirebon deh. Silakan Bu. Siap. Contoh hati nurani itu tuh Pak Ustadz tergerak dari Allah, apakah tergerak dari hati kita sendiri? Sekian Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu gerakan dari hati nurani itu bergerak sendiri. Apa digerakin sama Allah? Apa digerakin sama Allah? Silakan Ustaz, siap. Baik, silakan. Mohon Tapi guru-guru penjelasannya Ustaz ya. Maulana, Ustaz Nada, jamaah di studio, jamaah di rumah. Qad aflaha man zakkaha wa dzakara isma rabbih fasalla. Mesti seseorang itu beruntung kalau dia senantiasa berusaha menyucikan dirinya, menyucikan hatinya, menyucikan jiwanya. Kenapa? Karena setiap dari kita sudah diciptakan sama Allah, didesain sama Allah Subhanahu wa taala, punya hati, punya kolbu. Akan tetapi kolbu itu bisa berkarat. Ibu, saya yakin ibu bertanya dari Cirebon, rumahnya besar. Kalau rumah yang besar itu mesti ada fondasinya, dan tiang-tiang yang ada di rumah kita, di bangunan apapun itu mesti ada besinya. Tapi apakah besi itu bisa berkarat? Besi itu bisa berkarat. Ini yang kelihatan, ini fisik kita, ini jasmani kita, tapi ternyata kita punya fondasinya dalam, yaitu kolbu kita ataupun ruh kita ataupun jiwa kita. Nah, kalau kolbu ini sudah berkarat, maka dari situlah efeknya bisa datang kepada diri kita. Apa efeknya daripada hati yang tidak pernah diperbaiki, dibersihkan itu, tidak pernah disucikan menurut ayat yang tadi? Efek yang pertama, Allah ini udah kasih Bu, Allah bisa bimbing, tapi kalau hati berkarat itu susah dibimbingnya. Termasuk daripada contoh orang yang berkarat hati nuraninya adalah tidak mau lagi menerima nasihat. Kenapa tadi video di awal ada anak yang membuli temannya? Apakah dia nggak pernah dikasih tahu membuli itu tidak baik? Pernah. Apakah dia nggak dikasih tahu sama orang tuanya? Dikasih tahu. Apakah nggak pernah dikasih tahu sama gurunya? Dikasih tahu sama gurunya. Tapi kenapa? Dianya yang tidak mau menerima nasihat. Kenapa? Karena subhanallah sudah berkarat wadahnya. Sudah berkarat. Apakah orang tidak tahu kalau sholat itu wajib? Tahu. Apakah orang tidak tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib? Tahu. Apakah orang-orang kaya tidak tahu bahwasanya zakat itu wajib? Mereka tahu. Tapi kenapa? Susah menerima nasihat. Dan itu diantara daripada hati yang sudah berkarat. Hatinya sudah berkarat, jadi susah menerima nasihat. Dan itulah pangkal daripada semua keburukan. Kalau orang sudah tidak mau dikasih tahu lagi, sudah tidak mau mendengarkan nasihat lagi, maka yang dilakukannya bisa jadi keburukan terus, karena sudah tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang yang mengetahui, bahkan nasihat daripada Nabi SAW sudah tidak mau didengarkan. Maka apakah digerakkan oleh Allah? Digerakkan oleh Allah. Tapi ada orang yang menutup daripada pergerakan itu dengan cara tidak pernah menyucikan daripada hatinya. Makanya kata ayat yang kami baca di awal, qad aflaha man zakkaha. Bagaimana caranya menyucikannya? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bagaimana caranya? Wa dzakara isma, maka menyebut ataupun mengingat-ingat Allah, itulah cara menyucikan daripada hati kita. Kalau sudah, ya Allah, saya ini hatinya kayaknya sudah rusak, sudah berkarat ini, saya banyak salah, banyak kurang, saya susah menerima nasihat, maka banyak-banyaklah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Fasalla, dengan cara salat. Ada lagi cara selanjutnya, dengan cara apa? Banyak-banyak bersedekah. Itu adalah melunakkan hati yang mungkin bisa jadi sudah sakit, bisa jadi sudah berkarat. Jadi kalau ditanyakan apakah digerakin Allah? Digerakin Allah. Ya. Tapi ada orang yang menutup pergerakan tersebut sehingga dia tidak mau mendengarkan nasihat karena hatinya sudah berkarat. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama, Terima kasih, Sony. Masya Allah. Kalau gitu kita lanjutkan lagi jamaah. Yang tadi sudah terjawab ya Bu ya.
Masya Allah. Sekarang yang mau nanya boleh angkat tangan lagi. Boleh angkat tangan lagi. Ibu deh yang sambil senyum ya. Ibu silakan Bu berdiri. Ya. Mau pinjam punya saya mic-nya? Oke silakan nih. Ustadz Maulana Itu nanya deh mau ada Ustadz Maulana. Coba nanya sini. Senyum nanya. Bu bukannya nanya malah senyum. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, astagfirullah. Nama Bu, jangan saya. nervous gitu Bu. Kenapa? Jangan Iya, nervous iya, gitu. maaf. Namanya siapa? Nama saya Elisa. Namanya siapa? Tempe. Elisa. Itu makannya apa? Apa? Nama saya Elisa Hah? dari Majelis Taklim Al-Hikam Babakan Sumber Cirebon. Masya Allah, tepuk tangan dari Cirebon. Ayo mau nanya apa? Mau nanya Pak Ustadz, apakah hanya hati manusia ya? Apakah hati kita? Apakah? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.